Ini adalah dua buah folder yang telah dibuat, folder portofolio dan juga folder pembelajaran. Kita lihat yang pertama, folder portofolio. Nah, di dalam folder portofolio ini, Ibu dan Bapak harus membuat lagi sub-folder atau folder-folder kecil yang terdiri atas 6 item atau 6 bagian. Yang dimulai dari penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, sampai dengan pengabdian. Untuk folder kedua, folder pembelajaran sendiri, itu ada dua buah subfolder utama, yaitu folder pelaksanaan pembelajaran dan folder perencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah kita membuat folder utama dan juga sub-folder, maka selanjutnya kita akan mempersiapkan file upload portofolio ke dalam sistem aplikasi ujian UPI nanti. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu folder portofolio. Pada folder portofolio ini, file-file yang harus kita persiapkan dari ke-6 item ini adalah sebagai berikut. Kita lihat yang pertama, penelitian dan publikasi. Pada bagian yang pertama atau portofolio pertama, penelitian dan publikasi, di sini ada satu buah file Word dan juga satu buah file PDF. Kita lihat file Word yang ada. Nah, pada file Word yang disiapkan nanti, pada bagian pertama, Ibu dan Bapak harus membuat deskripsi tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan. Secara singkat, secara garis besar, kegiatan dilakukan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Ibu dan Bapak sebagai seorang guru dalam melaksanakan penelitian itu sendiri. Selanjutnya, di bawah deskripsi kegiatan ada tabel. Nah, tabel-tabel ini sudah dibuat berkolom-kolom sesuai dengan item-item inputan pada aplikasi atau sistem ujian kinerja nanti. Untuk kegiatan penelitian ini dimulai dari judul, penulis, jenis karya, tempat publikasi, tahun terbit, dan juga kolom keterangan. Jikalau masih ada kegiatan penelitian lainnya, silakan Ibu dan Bapak ketik dan lanjut. Ini untuk file Word. Sekarang kita lihat file PDF. Nah, file PDF yang dimaksud adalah bukti atau hasil dari kegiatan penelitian yang Ibu dan Bapak sudah lakukan. Nah, bukti atau hasil dari kegiatan penelitian ini harus dibuat dalam bentuk PDF untuk kepentingan diupload pada sistem ujian kinerja. Yang kedua, refleksi diri. Untuk kegiatan refleksi diri ini juga sama. Terlebih dahulu Ibu dan Bapak membuat deskripsi singkat tentang kegiatan refleksi diri yang dilakukan. Lalu dibuat tabel dengan bagian-bagian atau item-item seperti ini. Jenis kegiatan, permasalahan, perbaikan, tahun semester, keterangan, dan jikalau masih ada, silakan Ibu dan Bapak lanjutkan di bawah. Dari kegiatan refleksi diri ini, tentunya ada output, ada produk, atau ada bukti. Nah, bukti daripada kegiatan refleksi diri ini, silakan Ibu dan Bapak buat dalam bentuk PDF seperti ini untuk kepentingan diupload pada tagihan aplikasi atau sistem ujian kinerja nanti. Untuk bagian yang ketiga dari pencarian informasi baru sampai dengan pengabdian, itu semua file yang disiapkan sama. Ada file Word yang mencatat atau Ibu dan Bapak mempersiapkan deskripsi dan juga ada tabel-tabel dan disertakan dengan bukti dari kegiatan yang Ibu dan Bapak lakukan. Selanjutnya kita akan lihat pada folder pembelajaran. Pada folder pembelajaran ini ada dua, yaitu video pelaksanaan pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk video pelaksanaan pembelajaran, di sini Ibu dan Bapak sudah harus memiliki atau mempunyai video pembelajaran yang terupload di YouTube. Ibu dan Bapak tinggal mengcopy linknya, lalu dipaste atau disimpan pada lembar Word seperti ini. Lalu yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada item rencana pelaksanaan pembelajaran ini, Ibu dan Bapak mempersiapkan RPP Ibu dan Bapak dalam bentuk Word dan juga disiapkan dalam bentuk PDF untuk diupload pada aplikasi atau sistem ujian kinerja nanti.
Nah, demikianlah folder dan sub-folder serta file-file yang harus dipersiapkan oleh ibu dan bapak. Untuk format, deskripsi dan tabel per item kegiatan, silakan ibu dan bapak mendownload pada bagian deskripsi video ini. Silakan buka salah satu browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Setelah itu, silakan ibu dan bapak masukkan link atau alamat https://ukm.ppg.kemdikbud.go.id/UKIN. Berhasil masuk pada aplikasi uji kinerja. Pada tampilan depan atau halaman depan dari aplikasi uji kinerja online ini, ibu dan bapak perhatikan ada pilihan atau ada opsi di sini peserta dan juga penguji. Pastikan ibu dan bapak berada pada opsi atau pilihan peserta. Setelah itu, silakan masukkan nomor peserta atau nomor UKG ibu dan bapak dan juga tanggal lahir. Lalu klik masuk. Jika berhasil, maka akan masuk pada laman pengisian atau penguploadan, penginputan file portofolio pada aplikasi uji kinerja berbasis online. Pada tampilan aplikasi uji kinerja ini, ibu dan bapak perhatikan di sini ada berkas portofolio atau file portofolio yang terdiri atas kegiatan penelitian dan publikasi, kegiatan refleksi diri, kegiatan pencarian informasi baru, kegiatan yang menghasilkan inovasi, dan juga kegiatan prestasi, kegiatan pengabdian. Namun pada 4 item atau 4 bagian ini ada 4 bagian yang merupakan wajib diisi dan yang 2 ini opsional. Silakan ibu dan bapak nanti akan berkoordinasi dengan bapak ibu dosen instruktur masing-masing. Selanjutnya, selain portofolio, ada juga bagian pembelajaran. Pada bagian pembelajaran ini yang akan ibu dan bapak input yaitu tentang rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada bagian bawah di sini ada tombol keluar. Jika kita klik tombol ini, maka dia akan kembali kepada halaman login untuk memasukkan nomor UKG, nomor peserta, dan tanggal lahir ibu dan bapak. Sebelum menginput file portofolio pada item-item atau bagian-bagian, pastikan ibu dan bapak sudah menyiapkan secara baik file-file portofolio yang akan diupload pada folder-foldernya masing-masing, seperti pada penjelasan terdahulu. Sehingga pada saat menginput data, ibu dan bapak tinggal mengcopy dan tinggal paste pada kolom-kolom masing-masing item. Untuk itu, lanjut saja kita masuk pada bagian yang pertama, portofolio, yaitu pada item kegiatan penelitian dan publikasi. Pada kegiatan penelitian dan publikasi ini, sebelum ibu dan bapak mengisi data pada kolom-kolom yang tersedia, di sini ada beberapa tombol. Ini ada tombol kembali. Jika kita klik ini, kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Dan di sini ada kolom atau tombol rubrik. Tombol rubrik ini merupakan penjelasan tentang poin-poin dari data inputan portofolio ibu dan bapak. Di sini ada tanggal, jadwal input data. Pada bagian yang pertama, silakan ibu dan bapak mengupload fakta integritas jika sudah disiapkan. Jika belum, maka arahkan kursor ke lihat berkas fakta integritas dan silakan ibu dan bapak download fakta integritas, diisi
diubah ke dalam bentuk PDF, lalu diupload kembali ke dalam aplikasi atau sistem ini atau bagian ini. Setelah itu, pada bagian yang pertama di sini diminta deskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi. Ibu dan Bapak silakan membuka kembali file Word deskripsi kegiatan yang sudah disiapkan sebelumnya. Tinggal kita copy, lalu kita pastekan di sini. Ini karena sudah ada data, makanya muncul tampilan seperti ini. Tidak apa-apa, saya langsung pastekan saja. Ya. Ini deskripsi dari kegiatan penelitian dan publikasi. Tinggal kita copy, lalu kita pastekan di sini. Setelah itu kita klik simpan deskripsi. Data deskripsi berhasil disimpan. Kita klik lagi tambah kegiatan penelitian dan publikasi. Dimulai dari kolom judul. Kita kembali kepada file Word deskripsi kegiatan yang telah kita buat. Kita copy, lalu tinggal kita pastekan ke dalam kolom. Untuk penulis ini, silakan ketikkan nama ibu dan bapak ya, yang membuat kegiatan. Kalau ibu dan bapak lupa nama sendiri, boleh kembali lihat pada file Word yang sudah ibu dan bapak siapkan. Jenis, untuk jenis di sini ada laporan penelitian yang sudah diseminarkan. Dan Bapak tinggal sesuaikan saja. Ya, tempat publikasi, tahun terbit, edisi dan volume. Kita lanjut ke bawah. Pada bagian ini, penulis atau pembuat, Ibu dan Bapak kembali perhatikan apakah laporan hasil penelitian yang Ibu dan Bapak lakukan itu sendiri atau tunggal ataukah kolaboratif. Jika sendiri, silakan di sini isi angka 1. Di sini juga angka 1. Tapi apabila kolaboratif dan terdiri atas 3 orang dan Ibu dan Bapak merupakan penulis kedua, maka di sini isikan angka 2 dari 3 orang. Setelah itu lanjut, pilih jenis berkas, pilih dokumen file, dan klik to upload. Akan menuju kepada file di mana Ibu dan Bapak sudah siapkan tadi ya. Di sini ada laporan penelitian dari kegiatan penelitian dan publikasi yang sudah dalam bentuk format PDF. Kita pilih, lalu kita klik simpan. Di sini sudah tersimpan data yang tadi kita isi, dan jikalau pada isian data yang kita sudah lakukan ini masih ada kurang atau mau ditambahkan, silakan Ibu dan Bapak klik edit. Ya, setelah itu silakan. Oh, misalnya ada lupa. Oh, ternyata untuk kegiatan penelitian ini kami ada 4 orang. Dan Ibu dan Bapak merupakan penulis kedua. Ya, kalau gitu silakan isikan penulis kedua. Atau saya melakukan penelitian ini tunggal saja, berarti sendiri. Berarti di sini rubah sendiri atau angka 1. Setelah itu kembali klik simpan. Data berhasil disimpan. Setelah itu kita klik kembali dan siap untuk menginput data yang kedua, portofolio yang kedua, yaitu kegiatan refleksi diri.
sudah masuk pada input file portofolio kegiatan refleksi diri. Di sini seperti biasa, pada bagian awal ini Ibu dan Bapak diwajibkan untuk memasukkan deskripsi dari setiap kegiatan. Karena ini datanya sudah ada, saya bisa hapus saja. Silakan menuju kepada file Word yang sudah Ibu Bapak persiapkan. Kita copy deskripsi kegiatan. Setelah itu kembali, kita klik di sini lalu kita pastekan. Setelah itu klik simpan deskripsi. Data deskripsi berhasil disimpan. Setelah itu kita klik tambah kegiatan refleksi diri. Akan muncul lagi kolom-kolom seperti ini, mulai dari kegiatan, jenis sampai dengan keterangan dan jenis berkas. Kita input bagian kegiatan. Pada jenis berkas kita pilih dokumen file. Dokumen file ini adalah bukti dari kegiatan yang Ibu dan Bapak lakukan, yaitu kegiatan refleksi diri. Bukti dari kegiatan refleksi diri. Kita klik. Lalu klik simpan. Setelah itu klik kembali. Untuk kegiatan pencarian informasi baru dan juga kegiatan yang menghasilkan informasi, silakan Ibu dan Bapak mengikuti langkah-langkah seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Dan pastikan format atau file Word yang sudah disiapkan sebelumnya itu agar disiapkan dengan baik, sehingga membantu Ibu dan Bapak untuk menginput file portofolio ke dalam bagian-bagian yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita akan menuju pembelajaran, yaitu rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Pada bagian pembelajaran ini ada dua, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran dan video pelaksanaan pembelajaran. Kita mulai yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada bagian ini ada beberapa kolom yang harus kita isi. Yang pertama itu ada nama sekolah. Silakan Ibu dan Bapak sesuaikan nama sekolah, MPSN, kelas, semester, materi pokok yang diajarkan, tanggal. Nah, tanggal di sini tanggal di mana pada saat Ibu dan Bapak mengajarkan materi pokok tersebut. Lalu di sini ada jenis berkas. Ibu dan Bapak silakan memilih dokumen file. Setelah itu klik to upload. Masukkan file PDF RPP Ibu dan Bapak. Setelah itu klik simpan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya pada bagian yang kedua, yaitu video pelaksanaan pembelajaran. Langsung saja nama sekolah. Silakan Ibu dan Bapak sesuaikan data yang Ibu dan Bapak isi pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tadi di sebelahnya. Jadi datanya harus sesuai, harus sama. Nama sekolah, MPSN, kelas, semester, materi pokok, tanggal di mana Ibu dan Bapak mengajar materi itu, dan pada bagian jenis berkas, ya, karena di sini diminta atau tagihannya berupa video, maka Ibu dan Bapak silakan di sini memilih tautan YouTube. Lalu di sini Ibu dan Bapak masukkan tautan link atau tautan YouTube dari video pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang Ibu dan Bapak sudah lakukan, yang sudah diupload dalam YouTube. Silakan copy linknya lalu dipastikan di sini. Setelah itu kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Data berhasil disimpan. Kita klik kembali. Akan kembali ke halaman depan. Jika sudah selesai, langsung saja kita klik keluar.
Semoga tutorial singkat ini membantu Ibu dan Bapak dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian kinerja berbasis online.